Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-azizil ghaffar Muqawwiril laili 'alan nahar Tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas kudrat dan iradat Allah kita pada hari ini diberi kenikmatan yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang tidak bisa kita beli, karena itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu bangsa kita mengadakan tasyakur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita, kemerdekaan bukan hadiah dari para penjajah, tetapi adalah merupakan jerih payah para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita di dalam merebut kemerdekaan ini setelah dijajah dalam waktu yang sangat lama. Namun tentunya semua itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana kebatinan yang dirasakan oleh para pahlawan bahwa nikmat kemerdekaan adalah anugerah dari Allah, dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah. Dalam satu ayat, dalam beberapa ayat surat Ibrahim, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum balaghun min rabbikum 'adzim. Ayat ini berkenaan dengan kisah Bani Israil. Tetapi kalau kita tafakuri, tidak jauh perjalanan bangsa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasulullah, wa idh qala Musa liqaumihi, tatkala Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israil, uzkuru nikmatallahi 'alaikum, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Idza anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, tatkala Bani Israil dijajah oleh Fir'aun dan kroni-kroninya, disiksa, ditindas, dihinakan, dibunuh bayi-bayi laki-laki mereka, dan dibiarkan bayi-bayi perempuan tetapi dalam kehinaan. Namun kemudian Allah memberikan kemerdekaan, kebebasan. Namun di balik kebebasan dan kemerdekaan itu ada satu amanah yang sangat berat, yaitu harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Wa fi dzalikum balaghun min rabbikum 'adzim. Di balik sebuah kenikmatan ada cobaan yang sangat berat. Tidak sedikit orang yang mampu dicoba dengan balahi bencana,
tetapi dia tidak mampu dicoba dengan kenikmatan. Karena hakikatnya kenikmatan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa kita diberi kenikmatan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu kita harus mempertahankan dengan cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Apabila kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tidak menutup kemungkinan bangsa kita akan dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain, baik secara fisik ataupun secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu makalahnya seorang ulama yang masyhur mengatakan, man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsan uyida ilaihi bi salasilil imtihan. Apabila seseorang tidak mau menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan paksa dia menghadap Allah dengan cobaan musibah yang Allah berikan. Di balik sebuah kenikmatan ada kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita mensyukuri nikmat, bangsa-bangsa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah menjamin la azidannakum, niscaya Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, tentu azab Allah sangatlah pedih. Untuk menggapai nikmat yang belum ada, caranya adalah dengan cara mensyukuri nikmat. Asyukru qayyidul mawjud. Bersyukur adalah mengikat nikmat yang ada dan menarik nikmat yang belum datang. Tetapi apabila nikmat itu tidak kita syukuri, maka jangankan nikmat kita ditambah, bisa jadi nikmat yang telah Allah berikan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 nikmat yang harus kita syukuri. Yang pertama adalah nikmat duniawiyah, nikmat yang kita rasakan di alam dunia, nikmat sehat, nikmat panjang usia, nikmat kita memiliki keluarga, bisa melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Itu sangatlah berharga sekali apabila kita nilai dengan materi. Tentu nikmat tersebut harus selalu kita syukuri. Kemudian yang kedua, nikmat diniyah, nikmat agama. Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita mampu untuk melakukan sholat, melakukan puasa, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan nikmat agama yang Allah berikan yang tidak ternilai harganya. Apabila seseorang menginginkan untuk menjadi muslim, apabila Allah tidak menakdirkan dirinya untuk menjadi muslim, maka itu tidak mungkin terjadi. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa mengislamkan istrinya. Rasulullah tidak bisa mengislamkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir lainnya. Karena nikmat iman, nikmat Islam adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad dalam tafsir Shawi mengatakan bahwa dalam 1000 manusia yang mendapatkan jatah untuk bisa masuk surga hanyalah 1. Dan 1 itu syaratnya harus orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dan kita adalah bagian dari orang yang sudah mendapatkan tiket untuk bisa masuk surga. Apakah nikmat ini akan kita pelihara sampai meninggal dunia? Apakah nikmat ini akan kita sia-siakan? Karena tidak sedikit orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat yang akan kita rasakan kelak nanti di akhirat, yang tidak bisa kita bayangkan.
betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rakaatani minal fajri afdalu minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh, satu pekerjaan yang sangat mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. 3 nikmat ini kita syukuri. Yang pertama, syukur bil lisan. Karena saking banyaknya dan besarnya nikmat yang Allah berikan, kita sulit dengan kata-kata apa. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan wa qulil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan kalimat alhamdulillah. Untuk mengucapkan alhamdulillah, kita tidak perlu menunggu orang lain yang memberi uang 1 juta, 10 juta. Tetapi banyak nikmat yang kita rasakan setiap saat, dan itu sebagai wujud syukur kita bil lisan adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syukur bil qalbi. Syukur dengan menggunakan hati. Artinya mengakui bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jerih payah kita. Tatkala nikmat itu diakui dari jerih payah kita, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka timbul rasa takabur, sombong, angkuh. Kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan adalah hasil usaha kita. Apapun nikmat yang kita dapatkan, akui bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah syukur bil arkan. Syukur dengan menggunakan anggota badan. Menggunakan apa yang telah Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling berat, memanfaatkan apapun yang Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nikmat itu akan terasa berharganya tatkala nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di zaman Harun ar-Rasyid, tatkala beliau kehausan, meminta pelayannya untuk mengambilkan air minum. Maka diambillah air minum 1 gelas. Sebelum dia minum, pengawalnya, seorang ulama, bertanya kepada sang raja, "Wahai tuan raja, seandainya di dunia ini tidak ada lagi air kecuali hanya 1 gelas ini, seandainya tuan raja tidak meminum 1 gelas ini, tuan akan meninggal dunia. Apakah tuan mau membeli segelas air ini dengan setengah kerajaan tuan?" Maka Harun ar-Rasyid menjawab dengan tegas, "Tentu, demi mempertahankan nyawa saya rela mengorbankan setengah dari kerajaan saya untuk membeli segelas air minum." Setelah air itu diminum, kemudian ulama tadi bertanya, "Wahai tuan raja, seandainya air yang tuan minum menjadi penyakit yang bahaya, harus dikeluarkan, dan untuk mengeluarkan air itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tidak kurang dari setengah kerajaan, harga kerajaan tuan. Apakah tuan rela mengorbankan setengah kerajaan tuan lagi demi keselamatan nyawa tuan?" Maka Raja Ar-Rasyid menjawab, "Saya akan lakukan." 1 gelas air bisa menghabiskan kekayaan seorang raja apabila nikmat itu hanya itu saja yang ada. Karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Seandainya kita, bangsa kita, mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, menjadi bangsa yang bersyukur, sehingga Allah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita dan kepada bangsa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyahu lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul maula alladzi khalaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jaza. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li jami'il muslimin.